Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Adi Prayogi dengan NIM channel D019025. Baiklah, di sini saya sebagai moderator dan perkenalkan juga nama teman-teman saya. Yang pertama ada Besti channel D019055, Kintan Valencia channel D019013 dan Widya Manfiro channel D019037. Baiklah, tidak lama-lama, di sini kita langsung masuk ke presentasi dengan judul Etika Bisnis dan Profesi yang akan dibacakan oleh saudari Besti. Baiklah, kami akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama itu ada pengertian etika dalam kehidupan sehari-hari. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Definisi etika secara khusus adalah ilmu mengenai perilaku dan kesusilaan manusia di dalam lingkungan pergaulannya yang menyangkut aturan dan prinsip mengenai tingkah laku yang benar. Untuk apa kita perlu etika? Etika sangat penting dalam membina hubungan atau relasi kita dengan orang lain secara tidak sadar. Orang yang beretika akan memiliki hubungan yang lebih baik daripada orang yang tidak beretika. Orang beretika lebih dihargai oleh orang lain, padahal orang tersebut tidak mengharapkan untuk dihargai. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Widya Manfiro. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu jenis-jenis etika. Etika deskriptif merupakan usaha menilai tindakan berdasarkan pada ketentuan atau norma baik buruk yang tumbuh dalam kehidupan bersama di dalam masyarakat. Yang kedua yaitu etika filosofis, etika yang bersumber dari aktivitas berpikir yang dilakukan manusia. Yang ketiga yaitu etika normatif, mendasarkan diri pada sifat hakiki kesusilaan bahwa di dalam perilakunya serta tanggapan-tanggapan kesusilaannya, manusia menjadikan norma-norma kesusilaan sebagai panutannya. Yang keempat yaitu etika deontologi, merupakan suatu tindakan dinilai baik buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Artinya, tindakan dianggap baik karena tindakan itu memang baik pada dirinya sendiri, sehingga merupakan kewajiban yang harus kita lakukan. Dan yang kelima adalah etika teleologi, menilai baik buruk suatu tindakan berdasarkan tujuan atau akibat dari tindakan tersebut, sehingga suatu tindakan dinilai baik kalau bertujuan baik dan mendatangkan akibat baik. Dan yang selanjutnya yaitu ciri-ciri etika. Ada beberapa ciri-ciri etika yang perlu untuk dipahami sebagai sebuah studi ilmu pengetahuan sosial. Yang A, sifat dari absolut atau mutlak. Yang B, etika untuk menilai baik atau buruknya perilaku seseorang. Yang C, etika sangat berkaitan dengan perbuatan atau perilaku manusia. Yang D, etika juga berkaitan dengan cara pandang dari sisi batin manusia. Dan yang terakhir E, etika akan selalu berlaku meski tidak ada. Baiklah, presentasinya akan dilanjutkan oleh saudara kita Kintan Valencia. Baiklah, saya akan melanjutkan membacakan PPT. Contoh etika di kehidupan sehari-hari. Untuk lebih memahami tentang etika, berikut ini beberapa contoh etika baik dan etika buruk yang ada di dalam masyarakat. 1. Etika baik, mengucapkan salam ketika bertemu orang lain. Yang kedua, mencium tangan orang tua sebelum melakukan aktivitas apapun. Ketiga, membuang sampah pada tempat yang telah disediakan, yaitu di tempat sampah. Keempat, meminta maaf saat melakukan sebuah kesalahan dan secara gentle mengakuinya. Kelima, makan menggunakan tangan kanan. Keenam, tidak melanggar hukum di masyarakat. Ketujuh, berpakaian sewajarnya. Kedelapan, tidak ikut campur dalam urusan orang lain. 9. Tidak menghina orang lain. Etika buruk. 1. Tidak menggunakan helm pada saat berkendara motor. 2. Melawan orang tua. 3. Membuang sampah di sembarang tempat. 4. Menggunakan pakaian yang tidak pantas. 5. Menerobos lampu lalu lintas. 6. Berkata kasar atau kotor. 7. Kekerasan dalam rumah tangga. 8. Bermalas-malasan sepanjang hari. 9. Kebiasaan merokok. 10. Minum minuman keras. 11. Bergaya hidup mewah. Fungsi etika.
Fungsi etika adalah sebagai tempat mendapatkan orientasi kritis yang berhadapan dengan beragam keadaan moralitas yang membingungkan. Selain itu, etika juga berfungsi menunjukkan adanya keterampilan intelektual. Keterampilan intelektual adalah sebuah keterampilan untuk berargumentasi dengan rasional dan kritis. Lalu, etika juga berfungsi untuk orientasi etis, di mana sangat diperlukan dalam mengambil suatu sikap yang wajar dalam kondisi lurasim. Baiklah, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.